bangsa jin mengatakan tidak bisa masuk ke negara Indonesia. Tapi lebih kita ingat lagi sebetulnya belum masuk kala itu. Di Indonesia belum ada virus itu. Melalui sentuhan tangan dan kulit aja bisa menular. Ojoke lewat hubungan iku langsung bersentuhan karo sing tertular iku wae iso terjangkit iku penyakit. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun berada, malam hari ini sengaja kami membuat video untuk menanggapi respon pemirsa tentang video kami yang berjudul Misteri Corona, Gus ya. Misteri fenomena virus corona menurut sudut pandang gaib. Nah, misteri Corona dalam sudut pandang gaib, Gus ya. Mungkin di sini saya akan bertanya kepada Bang Edi ya, Bang Edi ya. Ya, kenapa? Kalau menurut Bang Edi, isi video kita itu bagaimana kemarin? Ya lagi-lagi sebetulnya gini Bang Akmal, kita bikin ini sebetulnya karena memang banyak komentar-komentar di video itu Ya. yang sebetulnya mengarah negatif atau kan sebetulnya belakangan ini virus corona ini kalau dibahas agak sensitif gitu loh, Iya. Bang Akmal. Jadi melalui video ini mungkin nanti obrolan kita bersama Gus Iman juga lebih mengkerucut tentang komentar-komentar yang ada, mungkin komentar-komentar yang ada, dan setelah itu mungkin isi video ini dipadukan lah, mungkin bukan dibandingkan, dipadukan dengan fakta sekarang tentang virus corona kan gitu sebetulnya. Gitu Bang Akmal mungkin. Jadi pemirsa, kami hanya ingin mengklarifikasi. Ya, mungkin isinya mungkin klarifikasi memang Bang Akmal. Kurang lebih lah gitu. Coba kita tanya sama Gus Iman. Kira-kira isinya ini bagaimana sehingga terkadang yang komen kita terjadi polemik begitu Gus Iman. Iya. Jadi mengingat waktu proses pembuatan video tentang misteri virus corona versi sudut pandang gaib kala itu, tentunya kami menggunakan proses mediumisasi lagi-lagi. Dan kebetulan saat kami mediumisasi kala itu pemerintah Indonesia belum mengumumkan adanya masyarakat Indonesia yang terpapar virus tersebut. Ya. Jadi kalau saya rasa cukup seiring dengan isi dari cerita obrolan dengan makhluk gaib kala itu. Ya. Cuma lagi-lagi perlu saya luruskan, obrolan kita manusia dengan bangsa gaib itu tidak bisa menjadi satu-satunya data yang valid, ya, nggak bisa. Jadi kita harus pandai menyaring, memfilter. Kalau memang ada kebaikan, kebenarannya, ya kita tampung dan kita renungkan. Ya, kira-kira baiknya itu seperti apa? Menurut saya begitu. Memang tidak bisa kita jadikan patokan itu. Tidak bisa, tidak bisa menjadi sebuah patokan 100%. Ya. Lagi-lagi kita harus berpedoman kepada fakta nyata secara ilmiah, ya, seperti itu. Tapi kurang lebih gini Gus, kurang lebih kan sebetulnya
hal positifnya dari video kita ini, Iya. ada beberapa informasi yang bisa kita dapat dari bangsa jin, kayak contohnya aja yang dari segi penularan virus corona ini melalui jabatan tangan yang gitu. Bahkan sempat saya tanya, kalau Gus Iman ingat di video ini saya tanya apakah penularannya bisa melalui hubungan intim gitu Iya, kan ya, Bapak. insya Allah masih teringat. Iya. Bahkan jin itu mengatakan jangankan melalui hubungan intim, melalui sentuhan tangan dan kulit aja bisa menular. Ojo ke lewat hubungan iku langsung bersentuhan karo sing tertular iku wae iso terjangkit iku penyakit. Kedua, yang saya ingat dan yang saya tangkap sisi positifnya itu ada pendapat dari bangsa jin kala itu, coba hiduplah dengan pola yang sehat. Jangan mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Allah, apalagi dalam kondisi mentah-mentah. Satu itu. Dan kebetulan berjalannya waktu, kebetulan lagi-lagi saudara kita warga Indonesia, menurut informasi dari pemerintah tentunya ada yang terpapar virus tersebut, dan pemerintah menindaklanjuti dengan menyarankan pola hidup yang bersih, sering cuci tangan dan lain sebagainya, membatasi pergaulan, bukan melarang, membatasi ya. Menurut saya ada benang merah yang positif di situ. Cuma lagi-lagi ya, pendapat bangsa jin tidak bisa menjadi satu-satunya rujukan secara 100%. Seperti itu. Ya, kalau masalah yang pas, mungkin poinnya ketika kata-kata bangsa jin ini tidak bisa menjadi rujukan 100%, mungkin di bagian ini ya Gus ya, ketika bangsa jin mengatakan virus corona ini tidak bisa masuk ke Indonesia, mungkin gitu ya. Karena sempat gitu Bang Akmal kan. Ya, saya pun teringat malam itu bangsa jin mengatakan tidak bisa masuk ke negara Indonesia. Tapi lebih kita ingat lagi, sebetulnya belum masuk kala itu. Nanti wis eneng. Kecuali yo ning Indonesia wae. Di Indonesia belum ada virus itu. Kurang eneng wae. Pengakuan bangsa jin, ya. Sebetulnya kali itu memang ya belum masuk. Belum masuk, iya. Bukan tidak bisa masuk. Karena juga hampir 2 bulan kalau tidak salah. Ya, hampir berjalan 2 bulan sampai sekarang ini. Dan benang merah yang saya tangkap berjalannya waktu, himbauan dari pemerintah sebetulnya positif dan bagus. Kita sebagai warga negara yang baik kalau bisa ya ikuti selagi itu demi kebaikan kita semua. Contohnya jaga kebersihan. Jaga kebersihan itu sebetulnya perintah yang sangat bagus ya, karena dalam Islam pun sudah diajarkan sesuai dengan hadis Rasulullah, yakni anna dhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi lagi-lagi memang ya saran daripada pemerintah itu pun harus kita coba taati, kita junjung tinggi, karena itu pun tidak bertentangan dengan syariat agama, yakni hadis Rasulullah, seperti itu. Kira-kira ada lagi yang mau diklarifikasi? Kalau menurut saya pribadi, benang merahnya saya ulang lagi, pendapat bangsa jin dari video kelana masa khususnya dalam versi apapun tidak bisa dan tidak boleh menjadi rujukan 100%. Tapi bila mana ada kebaikan yang disampaikan oleh bangsa jin, lagi-lagi perlu saya sampaikan, tidak ada salahnya kita tampung. Ya. Karena Allah menciptakan makhluk tidak hanya bangsa manusia, jin pun ada yang baik, lagi-lagi mungkin golongan yang muslim ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan bangsa jin muslim nggak boleh, jadi apakah kita harus ngobrol dengan jin yang kafir dan mempercayainya? Kan tentunya nggak seperti itu ya. Jadi lagi-lagi menurut saya seperti itulah, kita harus bijak menyikapi hal apapun. Seperti itu. Terus sebetulnya ada sedikit ini Gus mengenai banyak mungkin penonton video misteri virus corona ini yang semalam, dan mungkin bahkan bukan cuman video itu, banyak yang menganggap video-video kita ini adalah settingan sebetulnya. Seperti itu. Iya. Jadi gitu. Menurut Gus Iman gimana nih buat disampaikan ke penonton barangkali kan disampaikan. Memang yang namanya
penonton itu punya hak tentunya untuk menilai dan ya kalau bahasa kita itu mungkin memvonis lah ya. Tapi ya harapan kita tentunya coba jadilah penonton yang bijak ya. Nah, lagi-lagi semoga kita mengharapkan bisa menjadi penonton yang bijak. Karena jujur ya kita berusaha membuat video khususnya semua video Kelana Masa terkait dengan mediumisasi, insya Allah satu pun tidak ada kita menggunakan bahasa settingan ya. Insya Allah seperti itu. Tapi lagi-lagi penonton itu mungkin ya punya hak ya, kita hargai, kita junjung tinggi, tapi kita pun akan berusaha apa adanya sebetulnya. Pro dan kontra itu biasa. Jadi ya biarlah Allah yang lebih mengerti dan memahami atas kejujuran para pelaku dan penonton lah. Seperti itu. Terus Mungkin gimana Om Put? ada lagi terus ini Gus. Iya. Ada komentar dari penonton yang orang jin orang sekarang ustadz ya, dukun, semua tanyanya sama jin. Jadi apa bedanya ustadz sama dukun, ulama sama dukun ya gitu lah. Iya. Gus, apa sebetulnya salah kita tanya sama jin sebetulnya nih Gus? Menurut yang saya pahami, sebetulnya kita bertanya atau ngobrol dengan bangsa jin tidak. Tapi lagi-lagi kita harus tahu batasan dan mampu menyaring nanti apa isi obrolan itu. Ya, tidak salah, apalagi dengan bangsa jin muslim. Sama sebetulnya seperti kita ngobrol dengan saudara kita, sama manusia, sama muslim. Itu sama sebetulnya. Mungkin lagi-lagi bagi yang belum memahami tentang hal itu, mungkin itu dianggap sebuah kemusyrikan. Kemusyrikan ya. Ya, jadi saya tidak akan mengupas terlalu jauh tentang masalah hal itu. Ya harapan kita semua itu bisa bijaksana dan cobalah terus meningkatkan keilmuan pemahaman supaya tidak mudah menghakimi sesuatu hal yang belum kita pahami. Ya seperti itu. Nah, untuk pemirsa Kelana Masa, ini kami pun ada sedikit himbauan, mohon maaf ya bagi yang udah request lokasi berhubung dengan keadaan seperti ini, gitu Gus ya. Iya. Kita belum bisa mendatangi lokasi-lokasi yang sudah di request. Untuk schedule-nya kan sudah kita bikin itu Udah, ya. sebetulnya udah kita bikin Bang Akmal. Yang request lokasi sebagian juga udah kita follow up kan ke sana kira-kira kapan bisanya. Tapi memang lagi-lagi memang pemerintah menyarankan kita untuk tidak berkumpul-kumpul di tempat keramaian kan. Karena gini, ketika kita datang aja pasti banyak yang ngumpul gitu, banyak yang ngumpul untuk menyaksikan proses pembuatan video-video kita kan. Jadi agak karena memang himbauan dari pemerintah, mungkin buat yang request lokasi agak kita tunda dulu ya. Sampai situasi dan kondisi aman kembali lah. Ya kita berdoa aja lah semoga virus corona ini cepat berlalu lah gitu ya. Jadi ya harapan kita pun seperti itu. Kita mengajak, mari sama-sama kita coba taati apa himbauan dari pemerintah. Ya seperti itu. Sebagai warga negara yang baik, memangnya harus seperti itulah. Lagi pula saran dari pemerintah itu pun positif. Ya. Untuk kepentingan bersama lah. Iya, positif. Jadi yang perlu saya garis bawahi lebih lanjut, kalau bisa simak dan pahami video-video Kelana Masa dengan baik supaya tidak gagal paham. Lagi-lagi memang kami pun mohon izin ya, kita harus mohon izin kepada penonton semua. Kesempurnaan itu tidak ada pada diri kita semua. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Tentunya banyak kekurangan yang mungkin kurang pas. Menurut pemirsa ya tidak ada salahnya kita terus berbenah supaya lebih baik. Dan kita jangan sekali-sekali membuat video khususnya terkait masalah hal seperti ini itu settingan. Ya, kita apa adanya sajalah sesuai kapasitas kita. Bangsa jin pun berkelas juga. Ada yang tingkatannya rendah, menengah, ada yang kelas atas. Ya, begitu juga kita lah. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang hebat. Ya, kita orang awam, orang biasa yang lagi ya mungkin berkarya
menghibur, mana tahu menjadi sebuah edukasi, kebaikan, pengetahuan yang bisa dibagi untuk semuanya di luaran sana. Menurut saya itu sajalah. Oke. Mungkin ini saja Gus Iman ya. Iya. Pemirsa, mungkin ini saja klarifikasi untuk video kita kemarin. Lebih kurang kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.